Ya Jibril, ada apa orang ini? Jawabannya karena orang itu suka tidur dan lupa sholatnya. Siapa yang digitukan? Orang yang apa? Suka tidur dan melupakan sholatnya. Untuk itu nanda semuanya. Berapa umur kalian? Kalian sudah sekolah. Maka pertama kali kelulusan kalian berarti naik kelas, adalah siapa yang rajin sholatnya. Siapa yang rajin sholatnya? Karena apa? Nabi Isa alaihissalam sejak kecil sudah ngomong, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ayo kita baca bersama. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Sekali lagi yuk. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Sekali lagi. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiati aku. Subhanallah. Nabi siapa? Isa alaihissalam ketika masih kecil, ketika masih bayi baru lahir. Nabi Isa baru lahir, dibawa oleh ibunya Maryam kepada orang-orang Yahudi. Kemudian ditanya, kenapa engkau punya anak kecil sementara engkau gadis? Maryam tidak jawab, ditunjukkan kepada putranya. Ini bayi ini, tanya sendiri. Mereka mengatakan, bayi kok kita tanya nggak bisa ngomong dia. Tiba-tiba dia ngomong, Inni abdullah. Anak kecil tuh, anak kecil baru lahir ngomong, Inni abdullah. Aku adalah hamba. Kalian hamba Allah bukan? Kita hamba Allah bukan? Kita hamba Allah. Ataniyal kitab. Aku diberikan kitab. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam kecil sudah dikasih kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Masya Allah, anak kecil jadi nabi. Anak kecil sudah kasih kitab. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Wa ja'alani mubarakan. Nabi Isa alaihissalam kecil-kecil sudah mubarak. Apa mubarak? Baik sekali. Berkah, dikasih keberkahan. Baik. Walaupun kecil, bantu ibunya. Siapa tadi pagi yang ngambilkan minuman ibunya? Siapa? Yang ngambilkan uminya? Uminya, Masya Allah. Siapa yang pagi tadi bantu uminya beresin tempatnya sendiri? Iya, Masya Allah. Siapa tadi pagi yang bantu kakaknya? Yang bantu adiknya? Yang gendongin adiknya? Oh, enggak ada. Ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Dan Allah mewasiati aku untuk selalu sholat. Wa zakah, dan mewasiati aku untuk zakat. Ma dumtu hayya, selama saya masih hidup. Jadi sholat sampai kapan? Sholat sampai kapan? Ayo, sampai kapan? Selama hidup. Kalau sakit sholat gak? Sakit sholat. Kalau gak bisa berdiri, duduk. Kalau gak bisa duduk, berbaring. Ya, berbaring pun sholat. Ya, tanda semuanya ini. Anak kita tahu benar bahwa sholat adalah yang terpenting. Ya, nada. Ustaz lanjutkan lagi. Kita sudah bicara tentang kiamat.
dan bicara tentang mahsyar yang begitu berat. Di mahsyar Anda semuanya, semua orang akan berkeringat. Keringatnya sangat banyak, sehingga ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya Allah, kalau tenggelam keringatnya rasanya gimana itu? Bau sekali. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai mulutnya. Benar itu, tergantung amalan kita. Tuh, itu yang rajin sholat dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa yang dikasih naungan oleh Allah ya pada hari kiamat ya? Siapa? 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah, tidak terkena banjir. Ya, siapa itu? Yang khusus untuk kalian siapa? Pemuda. 1, pemuda yang tumbuh karena taat kepada apa nak? Pemuda yang tumbuh selalu ibadah kepada Allah. Kecil-kecil udah sholat, kecil-kecil sudah baca Quran, kecil-kecil sudah zikir, kecil-kecil sudah berdoa. Itu nanti insya Allah mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan telaga Kautsar Nanda. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, pemuda, seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Nanda semuanya, siapa di antara kalian yang setiap adzan duluan ke masjid? Ayo angkat tangan. Pokoknya kalau adzan langsung ke masjid. Siapa? Ustadz ingin sekali kalian berlomba dengan abinya, berlomba dengan uminya. Ada langsung bilang sama abinya, Bi, maaf Bi, ya saya mau ke masjid. Ya, ke masjid. Kenapa? Orang yang hatinya tertambat di masjid akan mendapatkan naungan Allah. Ya, dari 1 pemuda, anak kecil selalu ibadah kepada Allah. Anak kecil hatinya selalu tertambat di masjid, yaitu setiap adzan pergi ke masjid. Baik, Nanda semuanya, di waktu mahsyar akan dilanjutkan, kita semuanya ditimbang. Nanda semuanya, yang gemuk berat gak? Yang gemuk kira-kira berat gak? Belum tentu. Ya, yang gemuk belum tentu berat, karena yang ditimbang apanya? Yang ditimbang apanya? Amalnya. Gemuk kalau amalnya baik berat. Kurus, kalau kurus kira-kira ringan gak? Ringan. Kalau kurus, tergantung juga ya. Kurus kalau banyak amalnya berat sekali. Lihat Anda semuanya. Abdullah bin Mas'ud, Ustaz ingin cerita pada kalian ya. Siapa seorang sahabat namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa? Radhiyallahu taala anhu, kakinya kecil, badannya kecil. Suatu saat beliau naik ke manjat pohon. Ketika manjat pohon, kakinya kecil sekali. Para sahabat tertawa. Kenapa? Rasul tanya, kenapa kalian tertawa? Iya Rasul, itu kakinya kecil itu Rasul. Apa kata Rasulullah? Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Kalian tahu gunung Uhud? Gunung Uhud di mana? Gunung Uhud di Madinah, panjangnya 5 kilo. Iya, panjangnya 5 kilo, besar. Itu kakinya, kakinya siapa? Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud dari kepala sampai kaki dipenuhi iman kepada Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki diisi ilmu oleh Allah. Untuk itu Anda semuanya, anak kutab ingin
nanti berat timbangan di hari akhirat kelak. Dengan apa? Iman dengan Allah. Dengan apa? Dengan dengan amal. Dengan apa? Tapi nanti di hari akhirat kelak ada orang yang badannya besar, amalannya banyak, tetapi kemudian apa? Ditimbang, ternyata nggak ada beratnya sama sekali. Loh, kenapa kok amalannya banyak? Ternyata amalannya cuma kalau di depan orang, kalau sendiri suka maksiat, ya. Jadi yang main HP maksiat, yang main laptop maksiat, yang sendiri main berbuat maksiat, di akhirat kelak akan ditimbang dan tidak ada beratnya sama sekali. Jadi nanti Anda semuanya, ada yang kurus tapi berat sekali, dan ada yang gemuk tapi nggak ada timbangannya sama sekali. Itu semuanya tidak ada kaitan dengan berat badan kita, tapi kaitannya dengan amal. Untuk itu kata Allah apa? Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi faman sakulat fahuwa. Ya Allah, siapa yang berat? Coba perhatikan Anda. Siapa yang berat timbangannya, maka dalam kehidupan yang puas, yang senang. Kalau berat timbangannya, Masya Allah, masuk surga. Tapi wa amma man khaffat fa ummuhu, subhanallah. Apa arti hawiyah? Siapa yang ditimbang sholatnya, waduh, sholatnya bolong-bolong terus, kalau ngomong selalu nyakitin, fa ummuhu hawiyah, maka kepalanya nyungsep. Oh, kepalanya umun itu kepala Anda semuanya. Umur raksihi, itu jatuh kepalanya dulu ke neraka. Ummuhu hawiyah, kepalanya terjun. Atau ummuhu hawiyah, ibunya hawiyah. Umur bisa berarti apa? Ibu. Kenapa ibunya hawiyah? Ibunya digendong oleh hawiyah. Ibunya hawiyah. Hawiyah itu apa? Neraka. Jadi dia akan digendong oleh neraka, tidak akan dilepaskan oleh neraka. Wa ma adraka ma hiya. Tahu nggak siapa itu hawiyah? Narut neraka yang panas. Nada. Api itu panas nggak? Ada yang coba korek api, kita tunikat, kemudian dikenaik tangannya. Kira-kira panas nggak? Ada korek api nggak? Nggak ada ya. Waduh. Nada semuanya. Tahu nggak Muhammad Ali petinju. Oh, kali belum kenal ya. Jadi ada Muhammad Ali, petinju dari Amerika, dari Muslim. Kata dia, kemana-mana saya bawa korek api. Kemana-mana saya bawa korek api. Tapi saya nggak ngerokok. Cuma kemana-mana bawa korek. Kenapa? Kalau saya mau maksiat, kalau saya tergoda maksiat, kalau saya lupa sholat, ya, kalau saya suka nyakitin teman saya, kalau saya suka berngomong jelek, maka untuk mengingatkan saya akan nyalakan korek api saya, dan tangan saya akan panasin. Kalian buat berapa menit nih? Kalau korek api dinyalain, kalian jarinya dipanasin, kira-kira berapa lama kan? 1 menit? 1 detik atau 1 menit? 1 detik pun gak kuat ya? Mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Ada ya? Enggak ada. Ada nggak? Ya. Atau kompornya siapa? Iya, Pak Zaidun ya. Nanti nyalain. Nah, ternyata Anda semuanya, Muhammad Ali ingin ingatkan neraka itu panas. Loh, dikatakan oleh Allah, fa amma man thaqulat fahuwa fi 'ishatir radiyah, senang hidupnya di surga. Wa amma man khaffat mawazi fa ummuhu hawiyah, kepalanya nyungsep. Fa ummuhu
Hawiyah. Atau dia digendong oleh ibunya Hawiyah, ya. Ummuhu, ibunya Hawiyah, digendong oleh Hawiyah. Nah, kalau digendong oleh ibunya seneng ya uminya ya. Tapi yang gendong siapa? Neraka. Sebenarnya neraka itu narun hamiyah. Neraka yang Nanda, siapa yang pernah lihat api air yang mendidih di Priok? Pernah dia? Pernah nggak? Api yang mendidih itu kalau tangan kita dimasukin kira-kira gimana? Minyak. Karena pernah kalian minyak ketika goreng, ketika didih, daging kalau dimasukkan gimana? Panas dan matang kan? Nah, bagaimana di akhirat kelak minuman orang ahli neraka dari minyak yang mendidih langsung matang. Untuk itu nada semuanya, pelajaran kali ini adalah bahwa di hari akhirat kelak kita akan ditimbang, ya. Kita akan ditimbang, amalan kita akan ditimbang, sholat kita ditimbang, puasa kita ditimbang, baca Quran ditimbang. Maka anak kutab adalah anak yang ingin timbangannya berat. Rajin sholat, rajin menghafal Quran, ya, rajin zikir, rajin doa, selalu berbuat baik supaya apa? Timbangannya berat. Ngikuti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memelihara sholatnya. Nabi Isa selalu memelihara sholatnya, dan seluruh nabi selalu sholat. Ya, demikian ada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, siapa tadi sahabat yang kecil kakinya tapi berat timbangannya? Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dua pemuda yang akan mendapatkan naungan. Siapa satu? Pemuda yang selalu tumbuh dalam ibadah kepada pemuda yang selalu tumbuh ibadah kepada. Yang kedua apa nada semuanya? Seorang yang hatinya selalu tertabat di Baik, Ustaz ingin tanya, siapa yang hari ini akan berlomba dengan abi-ubinya pergi ke masjid setiap kali mendengar azan? Angkat tangan. Ayo, bareng-bareng bertekad ini sama Allah nih, janji sama Allah. Siapa yang akan berlomba untuk pergi ke masjid mengalahkan abi-ubinya? Bilang saya. Ya, sekali lagi. Saya dan angkat tangan. Ya. Siapa yang ingin berlomba dengan abi-uminya setiap kali dengar azan? Saya. Siapa ini? Ya. Nanti yang bilang saya lulus. Ya. Kalau yang nggak bilang saya nggak lulus. Ya. Siapa yang akan berlomba pergi ke masjid setiap kali dengar azan? Saya. Baik, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.